Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini kita ditakdirkan untuk bermajelis seperti biasanya mengkaji sirah fikihnya dari perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kalau malam hari ini kita betul-betul ngaji kecuali setelah kita menjalaninya. Kita tidak tahu takdir kita, karena ini semuanya sudah ditakdirkan ketika kita masih dalam janin ibu kita. Kita bersyukur karena malam hari ini ditakdirkan di sini, bukan di mana di tempat dosa maksiat misalkan. Kita ditakdirkan di sini. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ini semuanya dan kita berharap bisa istiqomah. Ya, tidak seperti yang terjadi pada paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita akan kaji faedah pelajaran dari wafatnya beliau paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dekat dengan Nabi kita, ya, membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, hampir 40 tahun lebih, ya, mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia 8 tahun sampai diangkat menjadi seorang nabi. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya tidak mengatakan satupun sekalipun kalimat tauhid. Kita jauh dari Nabi, tapi kita alhamdulillah masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Maka adalah kita bersyukur atas nikmat ini dan berharap diberikan istiqomah. Tak lupa salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Rabb kita, pencipta alam semesta beserta isinya, untuk menyampaikan risalahnya. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar nanti kita tidak menyesal ketika kita berada di alam barzah, ketika nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita awali membahas yakni kisah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adanya embargo ekonomi dan sosial. Dan sedikit dari faedah atau pelajaran dari wafatnya beliau telah kita sampaikan, yakni yang pertama, kisah ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Jadi betapa agungnya kalimat la ilaha illallah, azmu hadil kalimah, yang dengan kalimat ini seluruh orang Arab akan tunduk, pun demikian juga orang non-Arab akan tunduk. Jadi dengan kalimat ini orang Arab akan tunduk, demikian juga dengan orang non-Arab. Dan itu terbukti bahwa pada saat hendak mangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau ya Muhammad melihat ke dalam agama Allah orang masuk secara bergelombang. Jadi bergelombang, banyak sekali. Ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Romawi
ya Romawi yang menguasai Syam akhirnya tunduk. Sebelumnya ya Persia juga tunduk pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid. Betapa agungnya kalimat ini. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengajak pamannya untuk mengatakan ini dan akan dijadikan bukti pembelaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan membela pamannya jika mengatakannya. Tapi sampai akhir hayatnya paman Nabi kita ya tidak mengucapkannya. Nah, kemarin juga kita sampaikan bahwa kalimat ini adalah syahadatut tauhid, yakni ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mengesahkan Allah dalam peribadatan, yakni kita minta hanya kepada Allah. Yakni kita berdoa hanya kepada Allah, munajat hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Ya, maka siapa yang mengesahkan Allah dalam peribadatannya, maka dia telah berhenti dari menghamba kepada makhluknya. Tidak memandang makhluknya, dia hanya memandang Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga masih pelajaran yang pertama, realisasi daripada tauhid itu apa? Yakni mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, ya, menelaah hakikatnya, kemudian mengamalkannya. Ya. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, yang kemarin juga sudah kita pelajari, yakni sikap orang kafir ketika mereka menerima kalimat yang diminta oleh Nabi SAW. Bahkan Abu Jahal mengatakan, wa abika utika asyra kalimat. Demi bapakmu aku akan memberikan 10 kalimat. Aku akan berikan kepadamu 10 kalimat. Tetapi ketika mereka mendapati yang diminta oleh Nabi SAW adalah lafaz la ilaha illallah, langsung mereka menolak dan mundur. Langsung mereka menolak dan mundur. Padahal Abu Jahal bersumpah akan memberikan apa yang diminta oleh Nabi, bahkan 10 kalimat. Ya, jadi bersumpah memberikan apa yang akan diberikan oleh Nabi, bahkan 10 kalimat. Tapi ketika Nabi SAW minta mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka menolak dan mundur. Dan mereka mengatakan, aturidu anta ja'alal aliha ilaha wahida. Apakah kamu mau menjadikan sesembahan itu cuma satu? Apakah kamu mau menjadikan sesembahan itu cuma satu, hanya Allah? Enggak ada patung-patung yang selama ini kita sembah di rumah ataupun di Masjidil Haram. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang kafir Quraisy itu faham makna la ilaha illallah. Mereka itu faham makna la ilaha illallah. Mereka juga mengetahui konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Mereka faham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Apa itu? Meninggalkan berhala mereka. Meninggalkan berhala mereka. Tidak mengelilingi berhala mereka, tawaf istilahnya. Tidak juga berdoa kepada mereka. Hanya berdoa kepada Allah semata. Mereka faham. Mereka faham. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, katakan la ilaha illallah, akhirnya mereka menolak dan mundur. Maka penulis kitab ini mengatakan, orang musyrik terdahulu itu lebih mengetahui makna kalimat ini daripada kebanyakan orang yang mengatakan la ilaha illallah tetapi amalnya membatalkan ucapannya. Mereka mengatakan la ilaha illallah di lisan mereka tetapi perbuatannya membatalkan ucapannya. Karena apa? Karena perbuatannya mengandung kesyirikan. Jadi dia mengatakan la ilaha illallah tapi dibatalkan oleh perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mengelilingi kuburan. Kalau
dalam rangka ziarah kubur, iya disyariatkan. Ziarah kubur disyariatkan. Kalau kita ziarah kubur kepada orang, maka orang tua kita lebih berhak untuk kita ziarahi. Ya kan? Ziarah kubur. Ziarah kubur apa yang kita lakukan? Ya datang ke kuburan, ya sendalnya dilepas, kemudian mengucapkan salam, kemudian tidak melangkahi kuburan, tidak menginjak kuburan, apalagi duduk di atas kuburan. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Orang tua kita doakan, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni untukku dan untuk kedua orang tuaku, ya kan? Dan sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Atau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, jadi doa, pokoknya prinsipnya mendoakan orang tua kita. Atau doa Allahumma firli abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya seperti ketika kita mendoakan ketika sholat jenazah, boleh. Hanya itu. Sambil ya melakukan mengingat kematian, sebagaimana maksud daripada ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Ya. Nah ini. Ya, jadi banyak orang-orang yang perbuatan mereka membatalkan tauhid mereka. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka tawaf di kuburan, berdoa kepada orang yang mati, atau menyajikan kepada orang yang mati itu sesaji, sajian, dan lain sebagainya. Atau mereka ingin mendapatkan manfaat dari orang yang sudah mati, dan lain sebagainya. Ya. Maka orang-orang seperti ini tidak paham bahwa perbuatannya telah membatalkan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Ya, membatalkan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Makanya kita harus paham. Ini dikatakan oleh penulis kitab ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita lanjutkan. Jangan-jangan kita bertanya, apa sih hikmah kenapa Abu Thalib itu kok tetap dalam agama kaumnya? Kenapa kok tidak masuk Islam? Kenapa kok tidak masuk ke dalam agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Abu Thalib, kalau kemarin kita membahas kisah perjalanan Nabi, Abu Thalib bersama dengan Nabi yang ketika itu masih kecil, kemudian bertemu dengan Abu Hairah. Abu Thalib ketika itu tahu bahwa keponakannya ini akan menjadi nabi, akan menjadi orang besar. Ya, ketika pendeta Bakhiro Abu Hairah bertanya, siapa bapak anak ini? Dia anak saya. Bukan, anak ini enggak seharusnya punya bapak. Anak ini seharusnya yatim. Akhirnya diakui, ya dia bukan anak saya, dia adalah keponakannya saya. Akhirnya diberitahukan tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian pada diri Nabi, yakni pohon yang sujud kepadanya. Dia senantiasa dinaungi awan. Kemudian ada stempel kenabian di punggungnya. Nah, kemudian diingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya Abu Thalib pun membawa pulang keponakannya. Gak mungkin dia membawa pulang keponakannya kalau gak meyakini kalau dia bakal menjadi seorang nabi. Gak mungkin. Tapi kenapa dia sampai akhir hayatnya tidak mengatakan sepatah kata pun, sepatah kalimat pun, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya kan? Jadi apa hikmahnya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dia mengatakan innallaha amtahana qalbahu, ay qalba Abi Thalib. Sesungguhnya Allah telah menguji hati daripada Abu Thalib. Diuji hatinya. Bihubbin Nabi, bihubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubban tabi'iyyan, yakni berupa kecintaan yang tabiat, tabi'i, kecintaan yang biasa. Ya, seorang paman kepada keponakannya yang yatim sempurna. Sudah tidak pernah ketemu bapaknya karena bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan. Demikian juga ketika dia masih usia 6 tahun,
ibunya meninggal. Jadi sangat kasih sayang. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab sirah, kasih sayangnya Abu Thalib kepada Nabi itu melebihi kasih sayang Abu Thalib kepada anak-anaknya. Jadi melebihi kasih sayangnya Abu Thalib kepada anak-anaknya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah telah menguji hati Abu Thalib dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyan, kecintaan yang biasa, la syar'iyan, bukan kecintaan yang dasarnya syariat. Karena dia adalah Rasulullah, maka saya harus mencintai dia. Karena dia membawa kebenaran, maka saya harus mencintai dia. Orang-orang beriman mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cinta tabi'i tetapi cinta syar'i. Ya, karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, bahkan iman kita belum sempurna hingga kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka istimraruhu ala dini qaumi, maka terusnya Abu Thalib di atas agama kaumnya ini termasuk hikmah Allah, kebijaksanaan dari Allah. Ya, kebijaksanaan dari Subhanahu wa taala. Ya, di mana dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Di mana dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia berada di atas agama kaumnya, maka Abu Thalib bisa menjaga kedudukan, dengan kedudukannya bisa menjaga keponakannya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika Abu Thalib masuk Islam, maka jika Abu Thalib masuk Islam, maka Abu Thalib nggak punya kedudukan. Abu Thalib nggak punya kedudukan. Tidak didengarkan ucapannya. Beda ketika Abu Thalib berada di atas agama kaumnya, maka orang-orang Quraisy segan kepada Abu Thalib. Makanya sampai akhir hayat Abu Thalib, orang-orang Quraisy itu nggak berani nyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka berani nyakiti Nabi? Setelah wafatnya Abu Thalib. Ya, bahkan sampai ada keinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu hendak hijrah. Ya, jadi hendak hijrah. Sebelumnya nggak berani. Karena apa? Karena ada Abu Thalib yang dia merupakan pemimpin Quraisy, dia juga yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekiranya Abu Thalib masuk Islam, maka mereka tidak akan muliakan Abu Thalib. Abu Thalib tidak akan berwibawa di hadapan mereka. Mereka tidak akan menghormati Abu Thalib. Pasti mereka juga akan berani kepada Abu Thalib dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi di sana ada hikmahnya. Ada hikmah ilahiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga berkata, di antara hikmahnya ahkamul hakimin, yakni Allah Ta'ala, di mana Allah menjadikan Abu Thalib tetap berada di atas kaumnya. Di sana ada maslahat yang akan bisa diambil hikmahnya bagi orang yang merenungi kisah wafatnya Abu Thalib di atas agamanya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmahnya di sini. Jadi ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Kenapa Abu Thalib tetap di atas agamanya? Padahal selama ini berkorban dengan jiwa, raga dan juga dengan hartanya untuk menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara di sini ada hikmahnya. Makanya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu akhir hayat seseorang kecuali setelah berlalunya waktu. Ya, makanya kita seperti di awal tadi, kita harus bersyukur ya ketika kita ditakdirkan seperti ini. Ya, semoga takdir kita sampai akhir hayat seperti ini. Istiqomah ngaji, istiqomah melakukan ketaatan, istiqomah menjauhi kemaksiatan, ya kan? Agar kita mati di atas Islam. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat. Nabi SAW teramat sangat ingin keislaman pamannya dan mengeluarkan daya upaya
segala daya upaya bagaimana agar pamannya mendapatkan hidayah. Tetapi di saat-saat akhir, ya, datang teman-teman yang buruk, pendamping-pendamping yang buruk. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ya, asyhadu laka biha indallah ay kama qala, atau uhaju laka biha indallah. Aku akan bersaksi untuk engkau dengan ucapan ini di hadapan Allah. Tetapi setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, maka teman-temannya yang buruk, ya, pendamping-pendampingnya yang buruk terus menggoda Abu Thalib dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajarannya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan milahnya Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan jalannya Abdul Muthalib? Maka terus mereka seperti itu. Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, tapi ya kan pendamping-pendampingnya, ya tokoh-tokoh Quraisy, ya mereka mengatakan ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib. Apakah engkau tidak suka dengan milahnya, ajarannya, jalannya Abdul Muthalib? Ya, nah ini para jamaah. Sampai akhirnya dia pun mati di atas milahnya Abdul Muthalib. Bukan mati dengan mengatakan di akhir hayatnya ucapan la ilaha illallah. Maka tidak ada penghalang yang lebih berat dari penghalang seperti ini. Adanya teman-teman yang buruk, yang kebanyakan pasti mereka akan menyesatkan, akan merusak tanpa disadari oleh banyak orang. Makanya kita diperintahkan untuk pilih-pilih teman. Jadi diperintahkan untuk pilih-pilih teman, ya, karena teman itu akan bisa narik kita. As-sahib sahib. Teman itu akan bisa narik kita. Teman itu akan bisa membawa kita kepada kebaikan. Tapi teman juga bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Ya, sebagaimana dalam peristiwa ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi di sekelilingnya mengatakan, apakah engkau benci, tidak suka dengan jalannya, ajarannya, milahnya Abdul Muthalib? Nah ini, ya, betapa berbahayanya teman-teman yang buruk. Yang pasti nanti dalam kehidupan akhir dia akan menyesal. Ya, dalam surat Al-Furqan disebutkan ayat 27 sampai 29. Ya, betapa teman yang buruk itu akan bisa menyesatkan. Ya, berpengaruh. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari di mana orang zalim nanti akan menggigit jari mereka. Mereka mengatakan, duhai sekiranya dulu aku mengambil jalannya Rasul itu. Sekiranya aku dulu mengambil jalannya Rasul itu. Ya wailata laitani, celakalah aku. Kenapa aku menjadikan si A fulan itu sebagai rekanku? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari zikir setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan ini tidak akan menolong manusia. Dalam kehidupan akhir, ya, setan nggak mau tanggung jawab. Setan nggak mau tanggung jawab. Iblis nggak mau tanggung jawab. Salah kita sendiri. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing. Ya, iblis sama setan pun juga mempertanggungjawabkan urusannya. Ya kan? Kita pun juga harus mempertanggungjawabkan urusan kita. Ya, pasti nanti akan menyesal. Maka jangan sampai hal ini mendatangi kita. Hendaklah kita selektif dalam memilih teman. Kalau di tempat kerja, ya kan,
Cari teman yang bisa diajak sholat berjamaah. Cari teman yang bisa diajak untuk menegakkan ketaatan. Kalau tidak ada, ya harus diadakan. Jangan sampai kita menjadi sendirian, ya kan? Di tengah-tengah kumpulan serigala, kita adalah domba yang sendirian. Maka suatu ketika pasti kita akan diterkam. Maka yang harus kita lakukan bagaimana? Ya kita ngajak orang, ya dibiasakan sholat berjamaah. Ayo sholat. Nanti kalau sudah terbiasa sholat berjamaah bareng-bareng, diajak ngaji, diajak melakukan ketaatan, diingatkan dari kemaksiatan. Terus seperti itu, agar kita punya teman yang solih, ya, punya teman yang solih. Sama di keluarga juga sama, ya. Kita solih jangan sendiri, anaknya diajak ngaji, istrinya juga diajak ngaji. Agar apa? Agar istri kita menjadi teman yang solih, yang baik, yang akan membantu kita untuk mengakhiri hayat kita dengan kebaikan, dengan kalimat tauhid misalkan, mentalkin kita. Anak-anak kita juga sama. Anak-anak kita juga sama. Ya, nah ini demikian juga sering berada di masjid, kumpul dengan orang-orang yang soleh, menjadikan mereka sebagai sahabat. Menjadikan mereka sebagai sahabat. Ketika kita sakit misalkan, mereka membesuk kita, mengingatkan kita untuk banyak zikir, ingat Allah Ta'ala, seperti itu. Lain halnya kalau misalkan teman-teman kita adalah orang yang orang yang buruk, ya kan, yang hanya memikirkan dunia, ya kan, apalagi ngajak kita melakukan dosa, naudzubillah min dzalika. Maka itu menjadi jalan kebinasaan bagi kita, naudzubillah min dzalika. Ingat, hidup kita sangat berharga. Kita ini hidup sekali. Maka jangan sampai kita mati di atas kemaksiatan, di atas dosa, apalagi di atas syirik kepada Allah Ta'ala. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya pelajaran yang kelima, ya, penulis kitab ini mengatakan, qatalallahu ashabasu. Ya, semoga Allah binasakan teman-teman yang buruk ini. Karena mereka lah yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab temannya itu terjerumus ke dalam dosa. Jadi terjerumus ke dalam dosa. Ya, makanya ahli su itu, orang yang buruk itu, sesuai dengan keburukan mereka, maka akan dapat mengakibatkan, ya, temannya itu akhir hayatnya buruk. Ya, kalau misalkan temannya buruknya sangat, ya, maka akan mempengaruhi buruknya seseorang di akhir hayatnya. Peminum misalkan, ya kan, peminum, ya, merasa enggak cukup ya dengan minuman keras yang selama ini dia minum, akhirnya dioplos. Ya, ini orang-orang yang enggak cukup hanya sekedar minum keras, ada sensasi yang dia ingin lakukan lagi, ya. Minuman keras dioplos, spiritus dan lain sebagainya. Ya kan, ya sudah. Ya, teman yang buruk akhirnya sesuai dengan kadar keburukannya akan berpengaruh juga kepada sahabat yang lainnya, yang menyebabkan atau menjadi sebab, ya, akhir hayatnya juga sangat buruk. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Ya, seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Ya. Maka kebiasaan taklid, ya, itu pengaruhnya sangat buruk kepada seseorang. Jadi sangat buruk kepada seseorang. Ya. Nah, ini juga diucapkan oleh Abu Thalib ketika di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengatakan kalimat tauhid. Disebutkan dalam satu riwayat, laula antu'irani Quraisy la aqrartu biha ainak. Ya, la aqrartu biha ainak. Sekiranya, ya, orang-orang Quraisy tidak mencelaku, maka aku akan mengikrarkannya agar matamu, agar hatimu menjadi sejuk. Agar matamu menjadi sejuk, agar hatimu menjadi sejuk. Ya. Jadi betapa orang yang keburukannya itu sangat besar, pengaruhnya sangat besar kepada sahabatnya. Kalau keburukannya kecil, ya pengaruh keburukannya juga kecil. Tapi kalau besar, ya pengaruhnya sangat
sangat besar. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Thalib itu mengatakan, sekiranya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, pasti aku akan mengatakan kalimat itu agar hatimu menjadi senang, agar hatimu menjadi tenang. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang buruk itu, teman-teman yang buruk itu, bagaimana membinasakan sahabatnya, temannya, sesuai dengan kadar keburukan mereka. Makanya sekali lagi para jamaah, hati-hati. Kalau misalkan kita punya teman, ada rekan kerja yang keburukannya itu sangat, sudah jauhi saja. Ya, kalau misalkan hanya tegur sapa saja nggak jadi masalah. Nah, tapi jangan sampai kita menjadikannya sebagai sahabat. Tidaklah disebut sahabat kecuali hubungan kita dengan dia intens, sering ngobrol, sering curhat, itu kan berarti sahabat. Hubungannya intens, itu adalah sahabat. Nah, jangan jadikan mereka seperti itu. Ya hanya kalau ketemu ya disalami, ya sekali juga diajak, tapi jangan jadikan sahabat. Tapi kalau orang itu adalah orang ahli sholat, orang itu ya mudah diingatkan, ya mudah dinasihati, kita saling menasihati, ya kan, orang itu baik, maka jadikan dia sebagai seorang sahabat. Tapi kalau dia buruknya sangat, maka jangan. Dia buruk tapi keburukannya kecil, nggak jadi masalah, ya. Tapi ya jangan sampai kita terlalu dalam curhat. Ingat, sesuai dengan kadar keburukan seseorang, sesuai dengan itu pula, ya kan, keburukannya akan mempengaruhi kita. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran yang ke-6. Dalam kitab ini dikatakan al-ibratu bil khawatim. Al-ibratu bil khawatim. Yang diperhitungkan dari kehidupan seseorang itu di akhir hayatnya, khotimahnya. Jadi yang diperhitungkan dari kehidupan seseorang itu di akhir hayatnya. Abu Thalib, ya, dia seiring dengan kekufurannya, sepanjang hayatnya, ya, dia penuh dengan kekufuran. Ya, dia nggak pernah beribadah, dia tidak pernah mengatakan kalimat tauhid. Ketika itu nggak ada ibadah, belum ada sholat, ada kitab syariat sholat itu belum ada, karena peristiwa Isra Mi'raj itu setelah wafatnya pamannya Nabi SAW dan wafat istrinya. Jadi Nabi SAW diisrokan dan dimi'rajkan untuk membesarkan hatinya, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, bahwa dia berada di atas al-haq. Ya. Nah, jadi ketika itu belum ada sholat. Jadi, walaupun sepanjang hayat daripada Abu Thalib itu dipenuhi dengan kekufuran, ya, tapi sekiranya akhir hayatnya ditutup dengan kalimat tauhid, lakanal hukmu lahu, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Ya. Ini mengingatkan kepada kita pentingnya akhir yang baik. Jadi pentingnya akhir yang baik. Jadi pentingnya akhir yang baik. Maka siapa yang tahu, ya kan, nilai dari akhir yang baik dalam kehidupannya, maka dia akan berusaha tidak melakukan dosa, karena khawatir nanti umurnya ditutup dengan dosa. Kita kan nggak tahu kapan kita mati. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati. Apakah kita misalkan, pulang aja nanti sholat asar bisa di rumah, nutut kok, pulang kerja jam 4 misalkan, sholat asar nanti bisa di rumah. Iya kalau sampai rumah kita bisa selamat. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba kita kecelakaan, kita tidak tahu. Maka yang bijak adalah sholat asar dulu. Masuk waktu sholat asar dulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda sholat. Menunda-nunda sholat itu kan juga termasuk maksiat. Ya, nah ini. Jadi orang yang mengetahui betapa bernilainya akhir kehidupan yang baik itu, maka dia tidak akan mau melakukan dosa dan maksiat sepanjang hayatnya. Karena khawatir apa? Khawatir nanti kalau dia menutup umurnya dengan akhir yang buruk, maka dia akan terus senantiasa berusaha meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Dia akan senantiasa mengisi hidupnya dengan ibadah ketaatan.
Ya, bentuknya walaupun berbeda-beda tapi dia mengisi dengan ketaatan, dengan ibadah. Ya, misalkan sholat asar dulu, kemudian setelah itu zikir petang. Kalau waktunya sudah nggak cukup, ingin pulang, ya sudah zikir petang sambil berkendara. Ya, sambil berkendara. Kalau nggak hafal, ya salah sendiri nggak hafal. Ya dihafalkan. Mosok dari dulu ngafalkan, baca berulang-ulang nggak hafal-hafal kan seperti itu. Ya, wong teori-teori saja hafal. Ya, bahkan yang parah lagu saja hafal, masa zikir pagi, zikir petang saja nggak hafal. Kan seperti itu. Kalau dibaca berulang-ulang kan pasti akan hafal. Nah, kalau misalkan naik kendaraan umum gitu kan bisa sambil baca. Ya, kalau naik kendaraan ojek online bisa sambil baca. Ya, tapi kalau enggak ya sudah. Ya berkendara sendiri maka berusaha untuk menghafalkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang mengetahui betapa pentingnya akhir kehidupan yang baik itu, maka dia tidak akan berani melakukan maksiat ataupun dosa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Karena apa? Yang dianggap itu, yang dilihat itu, yang dinilai itu adalah akhir hayat kita. Ya, walaupun kita ngaji terus seperti ini, tapi akhir hayatnya buruk, ya naudzubillah min dzalik. Apa bisa seperti itu? Ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam sabdanya. Ya. Jadi dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, dan sungguhnya seseorang beramal dengan amalan calon penghuni surga, hatta mayakunu bainahu wa bainahu illa dhira', sehingga antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, kemudian di akhiratnya dia melakukan amalan calon penghuni neraka, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Ada orang yang sepanjang hayatnya orang itu baik, ya kan, orang itu ahli ibadah, tapi ternyata catatan takdir mendahului dia, akhirnya dia beramal dengan amalan calon penghuni neraka di akhiratnya, akhirnya dia pun nggak jadi masuk surga tapi masuk ke dalam neraka. Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu kisah dalam kitabnya Tadhkirah, seorang muadzin, orang yang ahli adzan. Pada masa dulu orang kalau mau masuk waktu sholat muadzin itu dia akan naik ke menara. Dia akan naik ke menara, ya, seperti Syekh Alimullah, ya hafidhullah taala, muadzin Masjidil Haram yang suaranya khas, ya, itu pernah bercerita. Jadi zaman dulu sebelum adanya pengeras suara, kita itu 5 menit sebelum masuk waktu adzan naik ke menara. Itu di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Baru nanti ketika sudah masuk waktu sholat, maka kita akan mengumandangkan adzan. Nah, dulu ada seorang muadzin, sebelum waktu sholat dia akan naik ke menara. Suatu ketika dia terfitnah melihat seorang wanita Nasrani yang cantik. Dia nengok ke bawah, cantik, akhirnya turun dia. Kemudian ketika turun, ya kan, wanita ini mengatakan, kamu mau apa? Aku menginginkanmu. Enggak boleh. Saya enggak mau. Ya kan, saya enggak mau. Kemudian dia mengatakan, saya ingin menikahimu. Maka wanita ini mengatakan, enggak mungkin, saya Nasrani, kamu Muslim. Kemudian muadzin ini mengatakan, bagaimana kalau saya masuk agama Nasrani? Ya, enggak apa-apa, tapi saya nunggu bapak dulu. Akhirnya dia sudah mengatakan kalimat kufur itu. Sampai akhirnya ketika itu dia akhirnya naik, ya, ke atap, kemudian dia terjatuh dan ketika itu dia mati. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Nah, ini makanya kita harus senantiasa muraqabah, ngawasi diri kita jangan sampai kita melakukan dosa. Karena apa? Jangan sampai nanti kita mati ketika kita melakukan dosa. Ya, seharusnya kita menjadi ahli jannah, tapi karena terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka akhirnya kita menjadi ahli nar. Naudzubillah min dzalika. Makanya pentingnya saling mendoakan agar kita dibimbing di jalan Allah Ta'ala. Doakan
Ya kan? Semoga Allah menjaga Anda, semoga Allah menjaga kita. Hafidzakallah, hafizahullah. Itu seperti itu, agar kita dijaga oleh Allah SWT senantiasa berada di atas jalannya. Kita tambah satu pelajaran lagi ya. Yaitu bahayanya taklid buta kepada orang tua ataupun nenek moyang. Jadi taklid buta kepada orang tua dan nenek moyang itu berbahaya. Ya. Selama taklid itu menyelisih syariat. Jika taklid itu tidak menyelisih syariat, maka tidak jadi masalah. Jadi selama ya taklid itu tidak menyelisih syariat, maka tidak menjadi masalah. Tapi jika menyelisih syariat, maka itu yang bermasalah. Jadi itu yang bermasalah. Asalnya kita pun juga nggak boleh taklid. Jadi kita tidak boleh taklid, tapi kita dianjurkan untuk ittiba. Ya, ittiba itu berarti harus mengetahui dalil. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mengetahui dalil. Abu Thalib, ya, setiap kali diajak oleh Nabi SAW kepada Islam, dia hanya berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang, yang ditinggalkan oleh pendahulunya, oleh orang tuanya. Makanya di akhiratnya dia mengatakan bal wa ala millati Abdul Muthalib. Bahkan dia mati di atas jalannya agamanya Abdul Muthalib. Ya, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas satu umat, di atas satu agama, dan kita mengikuti jejak mereka. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, taklid itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah, ini maka jangan sampai kita taklid mengikuti adat. Ada satu kaidah yang sering dijadikan oleh orang-orang sebagai dalil. Kaidah fikih, kaidah usulul fikih ini. Kaidah itu ini kaidah fikih. Kaidah itu berbunyi al-adah muhakkamatun. Ya, al-adah muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi adat itu bisa menjadi hukum. Tapi kita harus memahami kaidah ini dengan benar. Kaidah fikih ini dengan benar. Ya. Di mana kita boleh menjadikan adat itu hukum untuk sebagai dalam rangka menetapkan hukum syar'i jika tidak ada nas tentang hukum itu yang menetapkan hukum itu. Kalau nggak ada nas maka nggak jadi masalah. Tetapi jika ada nas, yang konsekuensinya kalau ada nas itu kita wajib mengamalkannya, maka nggak boleh kita meninggalkan nas kemudian mengikuti adat. Nggak boleh kita meninggalkan nas kemudian mengikuti adat. Adatnya orang kafir Quraisy ketika itu adalah, ya kan, menyembah berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Bahkan setiap orang dari mereka juga punya berhala di rumah-rumah mereka. Tetapi ketika Nabi SAW mengingkarinya, menunjukkan bahwa kebiasaan itu tidak boleh. Kebiasaan itu tidak diperbolehkan. Harus beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Yang diibadahi itu adalah Rabbul Ka'bah, bukan banyak berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi seperti itu. Maka adatnya orang Quraisy ketika itu menyembah berhala, ya kan, nggak boleh mengalahkan nas yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nasu aqwa minal urf. Nas itu lebih kuat daripada kebiasaan. Nas itu lebih kuat daripada kebiasaan. Makanya kita harus
sering belajar yang benar. Ya, Al-Qur'an dan tafsirnya, hadis dan syarahnya. Kalau mendapati ada satu adat kebiasaan, ya adat kita, kebiasaan kita di rumah kita, ya kan, yang menyelisih nas, maka kita harus tinggalkan kebiasaan itu. Ya, harus tinggalkan kebiasaan itu. Jangan sampai kita ya mendahulukan adat itu daripada nas ataupun dalil. Imam Ibnul Qayyim berkata, sebagaimana disebutkan dalam Madarijus Salikin, ya, yang tahdzib yang ditulis oleh Abdul Mun'im. Imam Ibnul Qayyim berkata, wa ma 'alal 'abdi ad-darru min milkil 'adati lahu. Tidak ada yang lebih membahayakan seorang hamba, ya kan, daripada kebiasaan dia, adat dia. Wa ma 'aradal kuffaru ar-rusula illal bil 'adatil mustaqirrah al-murithah lahum anil aslafil maudin. Tidak ada yang dijadikan, ya kan, dalil penentangan orang-orang kafir kepada para rasul kecuali dengan adat kebiasaan mereka yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. Orang-orang kafir ketika mereka menentang para rasul itu dengan menggunakan dalil apa? Adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya. Jadi menggunakan adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya. Jadi kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Karena adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, kemudian juga Fir'aun, adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, para nabi, para rasul itu seperti itu. Ya, mereka ditentang oleh kaumnya dengan dalil adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya. Nah ini, jadi seperti itu. Maka Imam Ghazali mengatakan faman lam yutin nafsah ala mufaraqatiha. Siapa yang tidak bisa menjauhkan dirinya dari menjauhi kaumnya, keluar dari kaumnya, ya kan? Maka dia terhalang dari mendapatkan kebahagiaan, ya kan? Dia terhalang dari mendapatkan kemenangan. Jadi harus lepas dari adat, dari kebiasaan. Kalau adat kebiasaan itu mungkar, ya harus kita tinggalkan. Jadi harus kita tinggalkan. Ya, jangan mengikuti adat kebiasaan. Kalau kita sudah tahu dalilnya, maka dahulukan dalil. Ingat tadi, makna dari qaidah al-fiqhiyah, al-adah muhakkamatun, adat itu bisa dijadikan hukum syariat selama tidak ada nas yang menetapkan masalah itu. Ya. Kita berkendara di jalur kiri. Ya. Itu menjadi syariat. Karena apa? Kebiasaannya orang Indonesia di lajur kiri. Mulai zaman kapan? Mulai zaman penjajahan dulu. Maka menjadi hukum. Maka kalau kita berjalan di lajur kanan, nah ini. Ya, saya nggak mau. Ini nggak ada ketetapannya dalam apa itu namanya, ini batil, ini hukum yang dibuat manusia, saya pengen jalan di jalur kanan, ya sudah rusak, ya kan? Ya, adat muhakkamah. Jadi adat menjadi hukum. Dalam nas nggak diatur. Ada traffic light, ya kan? Saya nggak mau lampu merah berhenti, saya pengennya lampu merah jalan terus. Saya berhenti kalau lampu hijau misalkan. Ya ini adalah adat. Nggak ada nas syariat yang menjelaskan tentang masalah ini, ya kan? Maka ini menjadi hukum, ya. Nah, tapi kalau ada nas syariat yang menjelaskan secara detail masalah itu, maka adat nggak boleh mengalahkan nas atau nas syariat, ya, nas ataupun syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, masih ada 4 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah, ya, masih ada sekitar 7 pelajaran lagi yang bisa kita ambil. Nggih, monggo. Dalam pemerintahan kita, Bupati mungkin bersama dengan Dinas Pariwisata misalkan mengadakan sesaji, arung laut katakan, dengan menyembelih kerbau, kepala kerbau ditaruh misalkan kemudian dengan alasan sebagai
pariwisata, akhirnya banyak juga yang mengikuti, termasuk kepala desa dan rakyatnya, mungkin juga para kepala-kepala dinas yang lain akhirnya mengikuti kegiatan tersebut. Apakah ini ada masuk dari unsur kesirikan ataukah hanya sekedar budaya, ataukah itu tadi dengan label untuk meningkatkan devisa APBD daerah dengan label meningkatkan daya wisata itu. Okay. Demikian Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maksud diadakan kegiatan itu apa? Oh, untuk apa? Misalkan agar laut ini bisa memberikan keberkahannya untuk kita. Ya, nah itu kan berarti kan mengimani, meyakini ada selain daripada Allah yang ngurusi rizki kita. Nah ini kan sudah masuk syirik. Kita misalkan, ayo kita bersihkan desa misalkan. Apa maksud daripada kita membersihkan desa? Agar di desa itu tidak ada mara bahaya, tidak ada musibah, ya kan? Siapa yang sebenarnya yang bisa menjauhkan kita dari musibah dan mara bahaya? Yang bisa menjauhkan kita dari musibah dan mara bahaya itu adalah Allah. Caranya bagaimana? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Perintahnya apa? Dipanggil sholat, ya sholat. Dipanggil untuk melakukan ketaatan, ya melakukan ketaatan. Nah kalau kita tidak melakukan itu ya wajar saja ada mara bahaya. Ya, bersih desa tapi dengan membuka aurat. Bersih desa dengan misalkan membuka aurat. Ya, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam agama kita, justru semakin mendekatkan kepada murka Allah Ta'ala. Makanya khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya kita senantiasa dekat dengan ilmu, dengan majelis ilmu, akhirnya tahu mana yang hak. Kalau sudah tahu mana yang hak, maka kita akan tahu, oh ini batil, ya sudah, kita tinggalkan. Maka ketika sudah tahu bahwa ini adalah yang hak, ini yang batil, kemudian ada menyelisih yang hak, justru mengarah kepada kebatilannya, kita tinggalkan. Jadi maka kita tinggalkan. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, kaidah man ra'a minkum mungkar, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, dengan tangan. Kalau nggak bisa, fabilisani, dengan lisan. Kalau tidak bisa, fabiqalbi, dengan hati. Wadzalika ataful iman. Tentu ingkar mungkar juga dengan lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam saja disuruh mendakwai Fir'aun dengan lembut. Wa qula qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu yang ngaku Tuhan dengan perkataan yang lembut. Semoga dia ingat dan semoga dia takut. Ya, bukan berarti mengingkari kemungkaran langsung ini mungkar, langsung disempai, ya, ditendang itu kan. Ya, kayak dulu yang viral di media sosial ditendang, ya akhirnya jadi masalah. Ya, jadi ingkar mungkar, ya seperti Nabi ketika berada di Mekah, itu ingkar mungkar bukan dengan tangan, tapi dengan lisan. Katakan la ilaha illallah, hanya Allah saja yang disembah. Ini enggak berarti disembah, Allah saja yang disembah. Itu saja dimusuhi. Kapan berhala itu dihancurkan? Ketika Fathu Mekah. Jadi setelah 10 tahun hijrah dari Mekah. Jadi setelah 8 tahun hijrah dari Mekah. Ketika peristiwa Fathu Mekah dihancurkan. Sebelumnya enggak. Nabi hanya dengan lisannya. La ilaha illallah. Ini enggak berarti disembah. Jadi seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Insyaallah masih kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.